Shalom teman-teman, welcome to Miracle Sharing Podcast. Wah, seru banget nih teman-teman, kita bisa ketemu lagi bersama teman-teman di rumah dalam acara Miracle Sharing Podcast edisi bulan April. Wah, senang banget ya, aku Sela dan teman aku Putri bisa balik lagi menemani sahabat Miracle di rumah dalam acara Miracle Sharing Podcast pada bulan April ini. Sebelum itu kita kenalan dulu yuk sama narasumber kita yang luar biasa, anak-anak muda yang luar biasa dalam melayani Tuhan. Asik Siapa banget. namanya? Dimulai dari mana nih? Dari sini apa dari sana? Silakan. Perkenalkan, nama saya Kezia. Oke. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Regina. Halo teman-teman, nama aku Sari. Nah, sekarang kita tanya lebih dalam lagi tentang mereka, Putri. Baik. Silakan Putri, tanya Putri. Iya, Kak Keisha nih, kesibukannya apa? Sibukannya lagi mikir-mikirin ide-ide buat bisnis aja sih. Oh Bisnis. baik, Oke. bisnis woman ya ini Business ceritanya. Amin. Amin. Ya, statusnya apa Kak Keisha? Single In atau? relationship. Berarti sudah tidak available ya bagi teman-teman. Baik. Teman-teman di rumah potek ya langsung. Oke, lanjut silakan kakak yang cantik ini. Ya ampun. Ih, malu dia. Silakan. Kesibukan? Kalau dari aku nggak ada kesibukan sih, sibuk sendiri aja. Sok sibuk aja gitu ya. Menyibukkan diri sendiri. Mm-mm. Kalau Sari? Kalau aku nggak jauh beda sih sama Regina. Oh, sok Iya, sibuk aja. Sibuk aja. Statusnya? Sok sibuk. Status? Statusnya Sudah warga berkeluarga Indonesia. atau? Warga negara Indonesia. Kenapa statusnya apa? Statusnya warga negara Indonesia. Ya, Luar baik. biasa. Cinta tanah air. Cinta tanah air. dan bangsa. Baik. Oke, sekarang kan kita kumpul di gereja yang luar biasa ini ya, di Kuta Praise Center ini. Jadi teman-teman mungkin kalau mau ibadah bisa di Kuta Praise Center. Asik. Oke, jadi kita bisa kumpul di sini tuh kan karena kita tuh sangat diberkati oleh Tuhan. Makanya kita bisa kumpul bersama-sama pada hari ini dalam keadaan yang sehat dan juga ceria-ceria dan kayaknya nggak ada muka-muka galau sih aku lihat dari kalian semua ini. Iya gak sih? Oh, Regina galau kayaknya. Iya nggak? Sedikit. Oh, sedikit. Baik. Oke. Jadi kalian tuh kan pelayanan. Kalau boleh tahu pelayanannya apa sih di gereja ini? Maksudnya kayak singer, WL atau dancer atau apa? Keisha dulu deh. Kalau aku sih sekarang lagi melayani jadi dancer. Wis. Coba di ini Coba dipraktekkan, Ya silakan. di sini iya. Oh, baik. kapan-kapan Nanti kita aja. buka section buat Keisha Iya. dance ya bisa. Makanya teman-teman nonton Sunday service kita. Iya. Ada. Oke, silakan Regina. Kalau aku pelayanannya jadi singer. Jadi singer. Coba tarik. Coba nyanyi. Tarik. Nyanyi. Yang Tonton video streaming tadi pagi. Oke. Iya. Kalau Sari, apa Sari? Kalau aku ya sama juga singer dan worship leader. Wis. Coba-coba angkat satu Coba. lagu. Kembali lagi tonton iya. video. Ini jadi Miracle media Service. promosi sebenarnya. promosi live streaming tadi Iya pagi. dong. Si live streaming. Kalau penasaran pasti harus ditonton. Oke, baik. Oke, jadi kan tadi kita udah lihat tuh kan, maksudnya kita udah tahu teman-teman Keisha melayani sebagai dancer, Regina sebagai singer, dan Sari sebagai WL atau worship leader. Nah, kalian itu kan pasti sangat memberkati semua orang kan yang nonton dan juga menyaksikan, apalagi anak-anak muda sekarang yang lagi on fire dalam Tuhan. Dan aku punya kayak kita sharing-sharing aja nih. Menurut kalian nih, apa sih pengertian blessed to be a blessing sendiri buat kalian? Apa? Ayo dimulai dari siapa? Ayo. Apa mulai dari aku? Apa mulai dari Sari? Apa mulai dari Regina? Sari Ya, dulu deh. boleh. Dari Oke. siapa-siapa aja sih boleh sebenarnya Kak. Oke, dari Putri. Dari Sari. Oke, Sari silakan Sari. Apa ya? Blessed to be a blessing ya. Berarti artinya diberkati untuk memberkati. Maksudnya kalau kita udah diberkati Tuhan gitu ya, berkatnya itu ya jangan di stuck di kitanya gitu. Kan Tuhan juga bilang kami itu harus menjadi saluran berkat gitu, dan Tuhan mau melalui diri kita ini nama Tuhan dipermuliakan dan juga orang-orang itu dapat merasakan kasih dan berkat Tuhan. Mungkin dari aku itu Kak. Luar biasa sekali. Jadi berkat itu kalau udah terima berkat jangan stuck di kita, tapi kita harus salurkan disalurkan lagi supaya ke orang-orang orang bisa lain. merasakan. Betul banget. Lanjut siapa? Regina. Dari aku
aku hampir sama sih, pengertian blessed to be a blessing itu menurutku kita dipanggil untuk diberkati, jadi kita juga harus memberkati orang lain. Kesha? Kalau menurut aku sih blessed to be a blessing itu tentang gimana kita jadi terang di dalam gelap, gimana kita bisa kasih contoh ke teman-teman kita yang seumuran kita. Karena kan kalau seumuran kita kan lagi senang-senangnya main, nyoba-nyoba hal-hal lain gitu. Kita nggak apa-apa jadi anti mainstream, yang penting ke hal yang positif aja sih. Bener Iya, banget. bener. Jadi dibanding kita nggak ada salahnya kita have fun sama teman-teman kita, tapi alangkah lebih baiknya kita have fun di dalam Tuhan. Kayak Betul gitu. sekali. Keren, itu sih keren. Oke, selanjutnya nih ada, menurut teman-teman gimana sih wajib gak sih kita ini sebagai anak-anak Tuhan menjadi berkat bagi semua orang? Mengingat kalau kita orang-orang sekarang ini kan hidupnya lebih individualisme ya, atau mungkin cuek satu sama lain. Menurut teman-teman itu kita wajib gak menjadi berkat? Ya pastinya wajib lah ya kan, wajib. Iya. Wajib nih. Kenapa wajibnya? Ya balik tadi ke pertanyaan pertama gitu kan, ya kita harus jadi saluran berkat gitu. Iya, Ya, wajib. Dan aku tuh mikirnya gini loh, kalian pernah mikir nggak sih, kita kan pasti diajarin di sekolah ya, manusia itu adalah makhluk sosial yang nggak bisa hidup tanpa orang lain. Jadi selama kita hidup, kenapa kita nggak pakai hidup itu sebagai kesempatan kita buat nyalurin berkat itu sama orang lain kayak gitu, iya kan? Iya betul-betul. Dan kayak misalnya nih, kalian tuh kan pasti punya kesibukan masing-masing kan, kayak ada yang sekolah, tadi ada yang kuliah, dan juga Kesha jalanin bisnisnya gitu kan. Nah, maksudnya gimana sih cara kalian itu tetap menyisakan waktu untuk Tuhan sementara kalian itu lagi sibuk-sibuk ya kan? Biasanya nih ada juga alasan-alasan yang kayak misalnya aku nggak bisa pelayanan nih, aku lagi sibuk apa sebagai kayak gimana gitu. Tuh kalian tuh gimana sih caranya membagi waktu itu sendiri kayak gitu? Kalau menurut aku sih nggak harus pelayanan aja, tapi maksudnya kita kan memang sehari-hari harus bisa ngatur waktu kan. Jadi kalau misalkan ada jadwal pelayanan ya pasti masuk jadwal keseharian juga kan. Jadi ya pasti udah diatur, walaupun ada kegiatan lain pasti nyisain waktu buat latihan untuk pelayanan sama pas hari minggunya pas pelayanan. Sari? Iya mungkin sama juga ya kayak itu. Kayak ya kita atur waktunya gitu, dari jam berapa dan ke berapa kita melakukan aktivitas apa gitu. Tapi ya untuk pelayanan itu pasti nggak termasuk dalam jadwal itu gitu. Iya, aku juga kemarin mikir, kalian datang kan kemarin ke acara youth. Kalian datang kan kemarin. Di situ tuh kayak apa ya? Kalian dengar nggak sih kakak ngomong kalau misalnya kita itu bisa jadi berkat, jadi saluran berkat tuh melalui setiap perbuatan kita gitu kan. Sekarang kan kayak banyak kan Put ya, kayak misalnya anak-anak muda yang lebih kayak menunjukkan sifat-sifat duniawinya gitu dibanding sisi-sisi rohaninya, karena mungkin maksudnya takut karena dicap lu so rohani banget sih kayak gitu. Nah kalian menanggapi hal itu tuh kayak gimana sih? Kalau aku sendiri kan dulu sebelum aku pelayanan, aku setiap hari Sabtu itu pasti selalu malam mingguan bareng teman-teman aku kan. Cuman karena aku sering sekarang ini kalau diajakin selalu nolak karena kayak minggunya harus gereja pagi gitu. Itu sempat dikira kayak sok suci gitu-gitu. Kalau sekarang kayak sok rohani gitu-gitu kan. Cuman ya nggak masalah sih, kan juga kita hidup bukan buat impress orang lain juga kan. Kita memang mau hidup ya sesuai dengan apa kata Tuhan. Jadi ya nggak masalah sih kalau orang mau ngomong apa, kan mereka jalanin hidupnya mereka sendiri, kita jalanin hidup kita sendiri. Benar. Jadi fokus aja sama Tuhan gitu, karena kalau kita dengerin orang tuh nggak bakal selesai nggak sih? Iya. Kayak pasti aja ada yang kurang gitu. Tapi yang penting kita lakuin aja yang terbaik buat Tuhan, biar Tuhan yang ngatur semuanya. Asik. Sari sama Regina? Ya sama sih Kak, kalau dari aku kalau misalnya ada yang bilang sama aku kayak gitu, aku biarin aja, tetap fokus melayani, tetap menunjukkan sikap seperti anak Tuhan biar kita nggak jadi batu sandungan sama orang lain. Oke, luar biasa ya Putri ya sharing-sharing teman kita banget, pada sih. section pertama ini. Buat teman-teman yang penasaran kelanjutan dari Miracle Sharing Podcast, tunggu di section kedua Spiritual Journey with God.